Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 244, aku akan menjilatnya sampai bersih untukmu. Lin Yu melirik dahak di mantelnya, mengerutkan kening, melepas mantelnya, menyerahkannya kepada pria jangkung itu, dan berkata dengan ringan, jilat bersih-bersih. Apa yang kamu bicarakan? Pria jangkung dan kuat itu tampak meringis, mengira dia salah dengar. Kubilang, aku akan membiarkanmu menjilat, sial, bersih. Wajah Lin Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan beberapa kata terakhir meningkatkan volume secara khusus. Pengadilan kematian. Pria jangkung itu berteriak dengan marah, lalu menamparkan kepala Lin Yu. Lin Yu bersandar dan tampak seperti bersembunyi, tetapi sebelum dia bisa mengambil tembakan, tiba-tiba sesosok bergegas keluar, dan tendangan terbang menghantam pria jangkung di depannya di dada. Tubuh kokoh dari pria jangkung tiba-tiba terbang dan menghantam tanah dengan keras, menunjukkan betapa kuatnya kaki ini. Lin Yu terkejut, menoleh dan melihat bahwa menurutnya Li Zhensheng lah yang membuat tembakan, tetapi yang mengejutkannya adalah Liu Menghui. Oke, skill ini tidak apa-apa, tidak heran kamu bisa menjadi direktur cabang. Lin Yu senang, dan tidak bisa tidak mengagumi Liu Menghui. Brengsek, kamu harus menyapamu saat kamu membuka klinik medis. Kamu ini apa? Liu Menghui mengutuk keras, dan muntah kembali ke pria jangkung itu. Bunuh dia untuk Lao Su. Pria jangkung itu mencengkeram dadanya yang sakit dan berteriak pada sekelompok pria. Kelompok anak buahnya segera berteriak, mengepalkan tangan mereka dan bergegas menuju Liu Menghui. Ayolah, jika kamu tidak bisa membunuh Lao Su hari ini, kamu bajingan. Liu Menghui menjerit dingin, lalu menunjukkan kartu petugas polisi itu. Melihat lambang nasional yang khusyuk dan megah serta karakter berani, keamanan umum, di bawah lambang nasional, sekelompok gangster begitu ketakutan sehingga mereka berhenti seperti semen, dan beberapa orang yang berlari di depan hampir jatuh ke tanah. Sekelompok orang terdiam sesaat, wajah mereka pucat. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, lakukanlah. Pria jangkung dan kuat di belakang semua orang tidak melihat ide di tangan Liu Menghui melihat timnya tiba-tiba berhenti, dia langsung berteriak dengan marah. Sekelompok gangster penuh dengan ekspresi pahit, bahkan jika mereka meminjam 10 keberanian mereka tidak berani bertindak atas polisi. Aku memintamu untuk melakukannya, apakah kalian semua tuli? Pria jangkung dan kuat itu meraung dengan sangat marah. Tua. Bos, dia seorang polisi. Salah satunya tergagap. Polisi. Pria jangkung dan kuat itu sedikit terkejut. Dia segera bangkit dari tanah dan mendengus dingin, apa yang perlu ditakutkan pada polisi? Lihatlah kalian masing-masing begitu ketakutan. Pria jangkung dan kuat itu berjalan ke depan dan memandang Liu Menghui. Melihat bahwa dia mengenakan pakaian kasual, dia mengira dia adalah seorang polisi akar rumput biasa, dan berkata dengan dingin, kamu dari Subbiro Distrik Xicheng. Tidak buruk. Liu Menghui menanggapi dengan ringan, mengembalikan kartu petugas polisi ke saku bagian dalam jaketnya. Kalau begitu, wakil direktur biromu, Hua Bin, tahukah kamu? Banteng jantan jangkung itu berkata dengan membujuk. Apa hubungan antara kamu dan Hua Bin? Liu Menghui bertanya, mengerutkan dahi. Jangan khawatir tentang itu, katakan saja kamu tidak mengenalnya. Orang kuat itu berkata dengan bangga dengan kepala terangkat tinggi. Tentu saja saya tahu, bisakah saya tidak mengenal bawahan saya? Liu Menghui menatapnya dengan tatapan seperti orang bodoh. Apa? Pria jangkung dan kuat itu tiba-tiba terkejut, dan dia berseru, dia adalah bawahanmu. Kamu. Direktur cabang distrik Xicheng, Liu Menghui. Liu Menghui berkata dengan ekspresi serius. Kulit pria jangkung itu berubah dalam sekejap,
dan dia buru-buru berkata dengan hormat, jadi itu adalah Direktur Liu. Direktur Liu, tidak sopan dan tidak sopan. Direktur Liu, kami tidak ada di sini untuk Anda hari ini. Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yu, artinya mereka ada di sini untuk merepotkan Lin Yu. Ini saudaraku, kamu datang padanya, kamu datang padaku. Liu Menghui berkata dingin dengan dada terbuka. Pria jangkung dan kokoh itu mengerutkan kening, berpikir dengan hati-hati, dan berbisik, Direktur Liu, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu secara langsung, Liu Menghui berkata dengan sungguh-sungguh. Direktur Liu, demi wajah Direktur Hua, saya ingin meminta Anda mengambil langkah untuk berbicara. Pria jangkung dan kuat itu menurunkan suaranya dan mengedipkan mata pada Liu Menghui. Liu Menghui mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa dia memiliki hubungan dengan Hua Bin. Dia ragu-ragu, dan kemudian berjalan ke pintu masuk rumah sakit bersamanya. Direktur Liu, saya tahu anak ini bukan saudara Anda. Dia hanya orang luar dari Qinghai. Saya mohon untuk kenyamanan Anda. Sejujurnya, kali ini saya dikirim oleh guru Wan Xiaochuan dari Wanjia. Anda juga saya tahu, siapa yang mencari orang tua kedua dari Wanjia untuk pergi ke dokter. Jika Anda menyinggung Wanjia, kami tidak punya buah untuk dimakan. Orang yang kuat dan perkasa itu merendahkan suaranya, agak tidak berdaya. Mereka juga mengambil uang dari orang lain untuk membantu orang menghilangkan bencana. Liu Menghui tidak peduli setelah mendengar ini, dia mencibir, dan merendahkan suaranya dan berkata, Wanjia brengsek. Betapapun hebatnya, bukankah ini keluarga bisnis besar? Tahukah kamu apa latar belakangnya? Pria jangkung itu terkejut saat mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Biarkan Anda membuka mata hari ini dan mendengarkan dengan baik. Ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh Chu Xilian, kepala keluarga Chu, untuk makan malam di rumah mereka. Saya bertemu langsung hari itu. Tuan tertua dari keluarga Chu, Chu Yunxi secara pribadi membuatnya untuknya sopir. Wajah Liu Menghui penuh dengan kesombongan ketika dia mengatakan ini, seolah-olah orang yang diundang Chu Xilian adalah dia. Keluarga Chu yang mana? Pria jangkung dan kuat itu tampak kosong. Keluarga Chu mana yang bisa dimiliki ibu kota sialan itu? Apakah kamu bodoh? Liu Menghui mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang ditunjuk oleh patriark saat ini di tentara pusat. Apa? Pria jangkung itu begitu ketakutan hingga dia menelan mulutnya dan betisnya gemetar. Meskipun dia tidak mengerti keluarga Chu, dia hampir mengencingi celananya ketika dia mendengar kata-kata Komisi Militer Pusat yang disebutkan oleh Liu Menghui. Apa konsep Komisi Militer Pusat? Menginjak-injak sampai mati tidak sebaik menginjak-injak semut. Sekarang kalian tahu siapa yang telah kau tersinggung. Aku memberitahumu ini karena wajah Hua Bin. Untungnya, aku di sini hari ini, jika tidak, kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Liu Menghui mendengus dingin ngomong-ngomong, dia dan Hua Bin memiliki hubungan yang baik di hari kerja, jadi hari ini dia membantu Hua Bin secara tidak langsung, jika tidak, begitu pria jangkung dan kuat itu diselidiki, Hua Bin pasti akan terpengaruh. Pria jangkung dan kuat menjadi pucat karena ketakutan, berkeringat deras, dan terus mengangguk ke Liu Menghui, dengan gemetar, Direktur Liu, kebaikan yang besar, adik laki-laki saya tidak ada hubungannya dengan dia. Saya harus berterima kasih kepada Anda dan Biro China. Aku akan membicarakan ini nanti, jika kamu tidak ingin mati, masuk dan menebus kesalahan yang ada di dalam. Liu Menghui berkata dengan dingin. Ya. Pria jangkung dan kokoh itu mengangguk berulang kali, lalu bergegas masuk, membungkuk, dan berkata kepada Lin Yu dengan wajah datar, Tuan He, maafkan aku tidak kenal Taisan, dan aku bertemu denganmu. Jangan seperti aku. Saat dia berkata, dia menamparkan pipi kanannya beberapa kali, lalu melihat mantel Lin Yu di kursi,
meraihnya dengan cepat, dan mengeluarkan dahak kental yang dia muntah di pakaiannya sekarang. Mengatakan sambil tersenyum, aku akan menjilatnya sampai bersih untukmu. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menjilat dahak kering dengan putus asa. Kelompok adik laki-laki di belakangnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan tercengang. Ya Tuhan, apakah ini masih bos mereka yang tak kenal takut? Hei! Lin Yu ingin berhenti, tetapi sudah terlambat, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada dahak sekarang, tetapi semua pakaiannya adalah air liur. Tuan Ho, apakah Anda tidak puas? Pria jangkung dan kuat itu terkejut, dan kemudian dia segera bereaksi, menamparkan mulutnya lagi, dan mengutuk dirinya sendiri. Saya benar-benar terkutuk. Itu mengotori Anda. Jangan khawatir, saya akan memerintahkan seseorang untuk membelikan Anda yang baru. Tidak, aku akan memberikan gaun ini padamu. Berhenti membuat masalah. Lin Yu buru-buru melambaikan tangannya, bertanya-tanya apa yang dikatakan Liu Menghui kepadanya yang membuatnya sangat takut. Terima kasih Tuan Ho atas hadiahnya, terima kasih Tuan Hei atas hadiahnya. Pria jangkung dan kuat mengenakan pakaian di tubuhnya dengan senang hati, karena dia jauh lebih besar dari Lin Yu, dan pakaiannya dikenakan ketat di tubuhnya, tetapi dia masih tertawa dari telinga ke telinga, dan kemudian dengan sungguh-sungguh menepuk dadanya untuk memastikan Said, Tuan Hei, jangan khawatir, jalan ini ditutupi oleh saya. Siapa yang berani datang dan membuat masalah di masa depan, saya akan melawan dia dengan putus asa. Oke, pimpin orang-orangmu pergi, jangan mempengaruhi suasana hati Tuan Hei. Liu Menghui berkata dengan tidak sabar. Oke, aku akan keluar dari sini, keluar dari sini. Pria jangkung dan kuat itu mengangguk dan langsung menyapa gengnya untuk mundur. Kakak, kita pergi seperti ini, kenapa aku harus menjelaskan pada Master Wan? Salah satu anak buahnya bertanya. Katakan padaku Kentut, aku hampir dibunuh olehnya. Pria jangkung dan kuat itu memukul mobil dengan pukulan, dan tiba-tiba menemukan dirinya masih mengenakan mantel yang diberikan oleh Lin Yu. Dia pergi dengan tergesa-gesa dan hati-hati, seperti bayi dalam pelukannya. Dan kemudian dengan dingin diperintahkan, aku akan mengingatnya mulai sekarang, siapa yang berani bolak-balik ke Sengtang untuk membuat masalah. Tidak, siapa yang berani mengatakan, tidak, di Hui Sengtang, berikan aku kematian. Dengar, apakah kita di sana? Mendengarnya. Naik. Pria jangkung dan kuat itu melambaikan tangannya yang besar, dan sekelompok pria segera masuk ke dalam mobil dan pergi dengan cepat. Liu Ju, terima kasih banyak kali ini. Lin Yu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia tidak takut pada bajingan ini, jika dia menyinggung mereka, dia harus mengganggunya setiap hari seperti plester kulit anjing, dan dia akan benar-benar sakit kepala. Liu Menghui akan menakut-nakuti mereka sekali dan untuk selamanya. Ya, jika ada yang datang menggangguku di masa depan, kakakku akan langsung memberitahuku. Liu Menghui berkata datar. Saat ini, Chu Xilian sedang menulis sesuatu di kantor markas militer. Bum bum bum. Tiba-tiba ada ketukan di luar pintu, dan kemudian para penjaga mendengar dengan keras, laporkan kepada kepala perusahaan Yin, tolong. Orang-orang di departemen militer tahu bahwa Yin Zhan adalah bawahan lama Chu Xilian dan pengurus keluarga Chu, jadi mereka semua sangat menghormatinya dan masih memanggilnya Komandan Kompi. Biarkan dia masuk, Chu Si tidak mengangkat kepalanya. Terima kasih saudara. Yin Zhan menepuk pundak penjaga itu dan berjalan langsung ke kantor. Dia berkata kepada Chu Xilian, Ketua, wanita itu membuat masalah di rumah lagi, dan saya harus keluar. Sejak kembali dari Qinghai terakhir kali, Chu Yunwei telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh Chu Xilian. Terakhir kali Lin Yu pergi ke rumah Chu untuk makan malam, dia gagal melihatnya. Chu Xilian juga dengan sengaja mengatur agar dia takut bahwa Chu Yunwei akan memperlakukan Lin Yu.
Yu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Biarkan dia membuat masalah, dia hanya membuat langit turun, jangan pernah berpikir untuk pergi keluar. Chu Xilian berkata dengan dingin, aku terlalu terbiasa dengannya pada hari kerja. Iya. Yin Zhan mengangguk, dan kemudian berkata, hasil penilaian yang Anda minta untuk saya kirimkan, saya telah menyalinnya dan mengirimkannya. Chu Xilian terkejut sedikit, segera meletakkan pena itu, mengangkat kepalanya dan berkata, tapi dia memberikannya sendiri. Tidak buruk, jawab Yin Zhan, saya pribadi menyerahkannya kepadanya. Itu bagus. Chu Xilian mengerutkan kening dan mengangguk. Selama periode waktu ini, dia telah memikirkan apakah akan mengirim hasil penilaiannya sendiri atau tidak kepada keluarga He. Setelah mengetahui bahwa He Ziqin diamati oleh puncak dan bahwa langkah selanjutnya sangat mungkin untuk langsung dipromosikan ke kementerian, dia segera mengambil keputusan dan memerintahkan Yin Zhan berikan hasil penilaian ini kepada Pastor He. Dia hanya bisa berjudi. Dia tidak tahu. Jika dia berjudi, maka dia akan marah, dan keluarga He pasti akan berada dalam kekacauan. Dia berharap dapat mengganggu emosi He Ziqin dan mempengaruhi karir resminya. Jika tidak, jarak antara keluarga Chu dan keluarga mereka akan semakin besar saat He Ziqin menjabat. Ayah, apakah kamu mencari aku? Saat pulang kerja malam harinya, He Ziqin bergegas ke tempat ayahnya. Ketika ayahnya menelponnya, nadanya bersemangat, jadi dia tidak berani mengabaikan sedikit pun. Kemarilah. Tuan, dia melambai pada He Ziqin. He Ziqin bergegas maju. Bentak. Sebuah tamparan keras muncul, dan Pak Tua dia berkata dengan marah, katakan, apa yang kamu sembunyikan dariku? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.